Lebih lengkap terkait relasi ketiga bakal capres yang digambarkan dalam satu kata dalam forum adu gagasan di hadapan Wali Kota se-Indonesia. Kita diskusikan bersama pakar mikro ekspresi Handoko Gani dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, Mas Handoko, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Tifal. Mas Handoko, Anda melihat Ya. bahwa ketiga baca pres ini saat melontarkan satu kata tentang rival mereka masing-masing ini sudah jujur? Sudah. Tolak ukurnya gimana tuh? Tolak ukurnya kalau kita lihat memang dari YouTube itu sendiri ya, artinya dari apa yang mereka sampaikan di Apeksi, baik itu pemilihan kata-kata, gaya bicara, sampai topik, hingga micro expression-nya dan gesturnya. Jadi sebetulnya sudah mewakili. Ya, kalau kita lihat memang seorang Anies, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa penggambaran Pak Prabowo terhadap Ganjar dan Anies ini sebetulnya mewakili analisa saya. Artinya Apa tuh? yang saya lihat memang seorang baca pres Anies Baswedan terlihat seperti seorang profesor, seorang yang sangat pintar, ya, memberikan data yang super simple tapi bisa ditarik sedemikian rupa menjadi sebuah harapan dan ide untuk masa depan Indonesia. Seorang profesor, ya, dari listrik, ya, contohnya dari peta yang sederhana, seorang profesor, konseptor. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan seorang Ganjar Pranowo ini gubernur yang sebetulnya merepresentasikan Pak Ganjar ini adalah seorang kepala daerah yang kurang lebih setara dengan wali kota dan bupati yang juga sama-sama mewakili pemimpin di level provinsi atau kabupaten dan seterusnya. Jadi Pak Prabowo ini menempatkan dirinya justru sebagai komandan. Jadi sebagai yang paling tinggi, komandan yang membawai orang pintar. Kalau untuk dua lainnya, untuk Anies dan Ganjar, jawabannya gimana menurut Anda? Kalau saya lihat ya, Ganjar dan Anies ini seperti Monijen tidak dalam tanda kutip, ya, maafkan saya kalau kata-katanya salah, kurang memandang seorang Prabowo, makanya digunakan istilah senior. Tidak akan bersaing dengan seorang senior gitu kan. Saya dengan seorang senior tuh enggak akan bersaing gimana gitu ya. Ya. Kemudian satu lagi adalah seorang patriot. Seorang patriot yang tentu saja sangat kita hormati, ya, dan kita tidak ingin bersaing dengan patriot. Jadi keduanya ini menggambarkan seorang Prabowo tuh seperti orang yang bukan rivalnya. Seperti itu, bukan rivalnya. Kalau untuk satu sama lain? Justru penggunaan kata teman dan sahabat ini menunjukkan rivalitas yang jelas antara keduanya. Kalau Anda, Mas Adi, melihat ini, apalagi Bima Arya sempat bilang bahwa persahabatan ketiganya hangat dalam forum itu. Anda juga merasa hal demikian? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang panggung depannya, seakan-akan ketiganya ini tidak akan terlibat satu konfrontasi dan friksi yang berlebihan di Pilpres, ya. Karena jawaban-jawabannya kan sifatnya normatif dan datar. Padahal kan di belakang mereka agak beda. Para pendukungnya saling serang, saling membuka aib, dan saling membuka borok masing-masing. Justru kalau saya sebagai aktivis dan pegiat demokrasi berharap ketika misalnya Ganjar ditanya tentang Anies, misalnya Ganjar menjawab, itu gubernur kata-kata misalnya. Itu jawaban yang sebenarnya kita tunggu. Biarkan aja sampaikan secara terbuka, karena itu sudah menjadi konsumsi publik. Atau ketika Ganjar misalnya ditanya tentang Prabowo Subianto, kan tinggal disebut adalah capres yang 2 kali kalah misalnya. Begitupun sebaliknya ketika Anies ditanya tentang Ganjar, misalnya Anies bilang ini adalah gubernur yang sering banyak lari dan gagasannya belum pernah muncul ke permukaan. Itu kan mewakili kelompok-kelompok pemilihnya. Ataupun ketika Prabowo ditanya kepada Anies, misalnya Prabowo ini adalah orang yang sempat mengantarkan Anies sebagai gubernur di DKI Jakarta misalnya. Begitupun ketika Prabowo ditanya tentang Anies dan Ganjar, jawabannya bukan ini adalah profesor, ini adalah gubernur, tapi jawaban-jawaban yang misalnya mereka ini adalah pendatang-pendatang baru dalam Pilpres dan kemungkinan mereka akan menghadapi pesaing keras dan kuat namanya Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat anatomi bagaimana perkelahian dan tawuran antar pendukung itu tidak terucap dan tidak muncul. Jadi terkesan main aman mereka dalam forum itu, atau ada maksud lain di balik itu?
main aman, main normatif. Padahal kalau kita melihat belakangnya, para pendukung mereka kan saling buka aib antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini misalnya Pak Prabowo dipersoalkan soal masa lalunya, kemudian Ganjar itu dipersoalkan seakan-akan hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi gagasan barunya tidak muncul. Anies juga sering disebut sebagai gubernur kata-kata. Nah, kalau Tapi ini kan yang maksudnya biar disampaikan, adem suasananya, Mas. iya kan nggak bisa politik kita itu adem. Untuk apa kalau semuanya itu memang tidak bisa disampaikan secara terbuka? Kan mereka aja hanya di panggung adem, tapi di belakang saling bertawuran ya, saling berkonfrontasi satu sama yang lainnya, Mas. Bahkan sampai hari ini, bahkan sejak selesai mereka itu ditanyakan satu persatu soal antar calon, di belakang mereka itu riuh dan rendah, saling puji, saling maki bahwa dirinya lah yang paling benar dan apa kelompok yang lain dan salah. Padahal ya kalau bagi saya politik itu soal keterbukaan, nggak perlu lah ada yang ditutup-tutupin. Semua orang tahu Anies itu diserang soal apa, semua orang tahu Ganjar itu diserang soal apa. Begitupun dengan Prabowo diserang soal apa. Bagi saya mestinya itu yang disampaikan ketika ditanya satu persatu oleh Ketua Peksi Mas Bima Arya itu, kan yang disampaikan. Ya politik kita memang harus terbuka, Mas. Nggak perlu lagi tutupi. Ngapain bicara tata krama? Yang penting tidak fitnah, tidak hoax, dan tidak membabi buta.